bagaimana agar tidak mencintai seseorang secara berlebihan. Ini ada hadisnya. Jadi di hadis itu disebutkan kita itu tidak boleh mencintai seseorang dengan berlebihan. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang benar-benar kita cintai sampai cinta kita lebih-lebih itu nanti dia yang menjadi musuh kita, atau dia yang jadi orang yang kita benci. Begitu juga sebaliknya, kita itu tidak boleh benci kepada seseorang secara berlebihan. Jadi ya sedang-sedang aja, wajar-wajar aja. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang benar-benar kita benci ini di kemudian hari dia jadi orang yang kita cintai atau orang yang benar-benar dekat sama kita. Nah, memahami hadis yang seperti itu nggak cukup hanya dengan logika saja, tapi benar-benar harus pakai keyakinan, ya. Nah, caranya agar cinta kita kepada seseorang ini tidak berlebihan, agar wajar-wajar saja, sedang-sedang saja, ini ada beberapa. Bisa kita lakukan semua, atau kita lakukan secara bertahap, atau minimal kita lakukan satu saja. Insya Allah efeknya rasa cinta kita yang berlebihan ini akan berkurang, atau bahkan benar-benar menjadi rasa cinta yang wajar. Yang pertama, cinta kita yang paling tinggi, cinta kita yang paling dalam, atau kalau kita punya cinta yang lebih-lebih, ini kita larikan hanya untuk Allah dan Rasulullah. Kalau cinta kita yang berlebih ini kita tujukan benar-benar untuk Allah dan Rasulullah, maka hasil yang kita dapat adalah hasil yang bagus, hasil yang positif, hasil yang membawa dampak kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita. Cara yang kedua, kita boleh cinta atau benci kepada seseorang, tapi semua kita lakukan atas dasar Allah. Jadi landasan yang kita pakai adalah karena Allah. Nah, kalau apapun sudah kita landasi dengan Allah, maka hasilnya akan positif, ya, tidak akan membawa dampak negatif kepada kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian cara yang ketiga, itu kita melakukan kontemplasi, ya. Jadi ini bisa dilakukan minimal sehari sekali, atau kalau bisa dilakukan 2 kali lebih bagus. Kontemplasi ini caranya gimana? Ya, kita benar-benar merenung sejenak, semisal dengan durasi yang tidak terlalu panjang, 10 menit gitu ya. Tapi usahakan sebelum kontemplasi kita dalam keadaan suci dulu. Kita ambil air wudhu kayak gitu. Setelah itu kita menghadap kiblat, baru kita melakukan kontemplasi tadi atau perenungan sejenak. Nah, dalam kontemplasi ini yang kita lakukan pertama kali adalah meminta maaf ke Allah. Kemudian kita minta maafkan juga kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Setelah itu baru kita curhat ke Allah, ya, tentang apa yang kita alami sekarang ini. Jadi kita mengobrol ke Allah, kita curhat ke Allah, sambil nangis pun boleh. Benar-benar kita ngadu ke Allah tentang apa yang kita alami. Itu kalau kita lakukan, minimal kalau kita lakukan selama 1 minggu berturut-turut, itu benar-benar dampaknya akan terasa banget. Jadi mungkin pasca itu tiba-tiba rasa kita menjadi normal, atau rasa kita seminimal-minimalnya benar-benar berkurang. Jadi tidak terlalu berlebihan lagi seperti yang di awal. Kemudian yang keempat, kita perbanyak istighfar dan sholawat. Kenapa seperti itu? Karena istighfar dan sholawat ini bisa menjadi benteng untuk kita
baik benteng secara lahir maupun batin, agar kita ini tetap dalam koridor yang baik, tetap dalam koridor aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Ya, jadi nggak sampai kita ini terjerumus dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, nggak sampai kita ini terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian cara yang kelima, dengan memperbanyak sholat taubat. Minimal sholat taubat ini kita lakukan per hari 7 salam. Fungsi sholat taubat ini untuk apa? Pertama, untuk memintakan maaf kepada Allah atas semua salah dan dosa kita. Yang kedua, untuk membuka pikiran kita yang tadinya kita terlalu fokus dengan orang yang kita cintai. Insya Allah setelah kita melakukan sholat taubat ini secara rutin, nanti Allah kasih pencerahan dalam pikiran kita. Akhirnya kita bisa berpikir lebih logis dengan tidak mencintai seseorang tadi secara berlebihan. Fungsi sholat taubat yang berikutnya, dia juga menjadi benteng kita juga, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian impactnya di dalam hati kita, ini kita merasakan ketenangan, kita merasakan kayak ada sesuatu yang benar-benar membuat damai hati kita. Jadi orang yang cintanya berlebihan kepada makhluk atau kepada seseorang, ini menandakan bahwa dia sedang mengalami krisis cinta kepada Allah. Maka ketika dia sudah mendapatkan ketenangan hati, kedamaian hati yang didapat dari dia merutinkan sholat-sholat taubat, itu mengindikasikan bahwa dia sudah bisa menetralisir rasanya, karena ketenangan dan kedamaian yang dirasakan. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan dawamul wudu, atau dengan melanggengkan wudu. Kenapa kok harus dengan melanggengkan wudu? Jadi dawamul wudu ini memiliki banyak fungsi. Ya, jadi beberapa fungsi yang saya sebutkan. Yang pertama, wudu ini sebagai simbol keimanan kita. Kemudian wudu ini juga sebagai simbol bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Yang ketiga, wudu ini berfungsi untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi mulai dari tangan kita, kaki kita, pikiran kita, atau indera-indera kita yang lain. Kemudian wudu ini juga mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena kita selalu dalam keadaan suci. Terus wudu itu juga bisa berfungsi sebagai penghapus dosa. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir rasa kita terhadap seseorang agar tidak berlebihan. Ya, bisa kita lakukan salah satu, atau kalau kita mampu kita lakukan beberapa, atau kalau kita benar-benar ingin jadi orang yang mulia, ya kita lakukan semua.